Ikatan Pelajar Mahasiswa asal wilayah adat Mepago, Papua, Kota Studi Yogyakarta dan Solo. Pemekaran Provinsi Papua yang dilakukan oleh para elit lokal dari 7 kabupaten di wilayah adat Mepago dan yang selalu dipaksakan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian adalah tidak 100% niat baik dari pemerintahan Joko Widodo yang sedang ancam untuk mengacaukan masyarakat dan seluruh habitat hidup orang asli Papua di masa depannya. Oleh sebab itu, kami sebagai besar mahasiswa Papua dari wilayah adat Mepago sangat mengikuti baik terkait isu-isu tersebut, sehingga kami menyikapi bahwa semua yang dirancang oleh Jakarta untuk orang asli Papua di atas negerinya itu dilandaskan pada kepentingan penanam modal asing maupun investasi BUMN negara Indonesia yang tidak lain adalah aktor utama yang selalu menghancurkan tatanan hidup orang asli Papua, khususnya masyarakat adat di daerah Timika, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, Keyai, Dogiai, dan Nabire. Pernyataan sikap pelajar dan mahasiswa wilayah adat Mepago, Papua, Kota Studi Yogyakarta dan Solo berdasarkan berbagai persoalan yang terjadi di Papua dan secara khusus di wilayah adat Mepago, Papua sejak tahun 1999 sampai saat ini, maupun yang telah terjadi sejak tahun 1960-an sampai berakhirnya era Orde Baru atau rezim otoriter Soeharto, serta hasil ulasan kami di atas, maka kami menyampaikan secara tegas kepada pemerintah pusat, Jakarta, Provinsi Papua, dan para bupati 7 kabupaten di wilayah Mepago, meliputi Timika, Puncak Papua, Intan Jaya, Paniai, Keyai, Dogiai, dan Nabire, bahwa 1. Tolak pemekaran Provinsi Papua Tengah dan tidak boleh pemekaran baru di wilayah tanah adat kami. 2. Tolak PT Blok Wabu yang akan dioperasi di Intan Jaya dan perusahaan lainnya di Papua, khususnya di wilayah Mepago. 3. Hentikan operasi militer di seluruh Papua, lebih khususnya di Intan Jaya, Puncak Papua, Nduga, dan sekitar areal PT Freeport. 4. Mahasiswa wilayah Mepago tolak perpanjangan Otsus Jilid 2 di negeri warisan kami. 5. Negara harus bertanggung jawab atas konsep Undang-Undang AMDAL dan ANDAL terhadap kerusakan lingkungan di tanah Amukme dan Amungsa, di bumi Kamoro dan seluruh Papua. 6. Negara adili para pelaku penembakan terhadap warga sipil di Intan Jaya, Puncak Papua, dan Nduga, serta suku Amukme dan Kamoro di Tembagapura. 7. Kapolda Papua harus bertanggung jawab atas pemerkosaan terhadap Ibu Naomi Kum yang berumur 50 tahun dan lainnya yang dilakukan oleh anggota militer di Guest House Intan Jaya
yang terjadi 28 Januari 2021 dan pelaku harus diadili. Bertanggungjawab. 8. Para bupati wilayah adat Lepago berhenti menandatangani pemekaran Provinsi Papua Tengah atas desakan tidak wajar dari Jakarta. Berhenti. 9. Negara Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di lautan Arafura akibat pembuangan limbah tailing dari PT Freeport Indonesia sejak dioperasi sampai saat ini. Bertanggung jawab. 10. Negara Indonesia harus menghargai lembaga masyarakat adat suku Amukme dan Kamoro serta tanah adat mereka demi masa depan anak cucunya. Hargai Jokowi. 11. Bupati Mimika stop memisahkan Kabupaten Timika dari wilayah adat Lepago. 12. Bupati Mimika stop menyetujui satu suku baru ke dalam 7 suku yang ada sebelumnya dalam sejarah yang panjang. 13. Stop menghadirkan Kodim dan Kodam di wilayah adat Lepago. 14. Militer, polisi, dan BIN atau BAIS stop mengintimidasi wartawan lokal di Papua dan segera mengizinkan wartawan asing masuk di Papua. 15. Negara segera tuntaskan pelanggaran HAM berat di Papua seperti pembunuhan terhadap 4 pelajar di Paniai, pendeta Jeremia Sanambani, dan masyarakat sipil lainnya di wilayah adat Lepago dan Papua secara umum. Tuntaskan. Yogyakarta, 18 Februari 2021. Ikatan Pelajar Mahasiswa Wilayah Adat Lepago Papua, Kota Studi, Yogyakarta, dan Solo.